Dia mengeluapkan kemarahannya, dia meluapkan kegeramannya kepada ibunya. Mengapa? Dia katakan, mama jahat. Karena sejak kecil mama tidak pernah memberitahu aku kalau itu salah. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah GP pada hari ini, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan datang dan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap bekerja setiap benar. Itu beban serta tanggung jawab pemuda. Mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya bersatu atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 5 ayat yang pertama dan kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang ramani. Engkau besar termulia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat memulai ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 28, ayat yang pertama. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 191 ayat yang pertama dan kedua. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, isilah
hatiku hingga menyatu denganmu dan jadi abdimu. Mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang berguna bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti, memahami akan firman-Mu dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Ratapan. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-48. Ratapan 3 ayat 31 sampai dengan 48 yang menyatakan demikian. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut Yang Maha Tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan putri bangsaku. Barang siapa, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Jika kita memperhatikan pembacaan kita beberapa minggu ke belakang, kita banyak membaca tentang kitab Ratapan. Di sana diceritakan banyak hukuman, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti dalam ayat-ayat yang terakhir yang kita baca tadi, kami Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa, semua seteru mengangakkan mulutnya, kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Dan ditulis juga di situ, air mata mengalir bagaikan batang air. Jadi ada banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel yang diceritakan dalam kitab Ratapan. Dan kita tahu bahwa itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, gitu ya. Mulai dari pemimpin bangsa sampai pemimpin agama, mereka hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri.
Mereka tidak mau mempedulikan orang-orang yang berkekurangan. Bahkan para pemimpin bangsa berusaha mengambil keuntungan dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang berada. Ketika mereka punya permasalahan dengan orang-orang yang tidak punya, mereka memberikan suap, maka yang dimenangkan, yang dibela, yang dianggap benar adalah orang-orang kaya ini. Itulah yang kemudian menjadi murka bagi Allah, karena adanya banyak ketidakadilan di dalam bangsa Israel. Dan Allah kemudian mengutus Yeremia untuk mengingatkan bangsa Israel, mengapa mereka harus mengalami semuanya itu, kesedihan, penderitaan, hukuman, karena kesalahan mereka sendiri yang tidak mereka sadari dan yang mereka sadari, gitu ya. Dan Yeremia, seperti yang kita baca dalam ayat yang awal bacaan kita, dituliskan di sana, tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Itu artinya bahwa ketika Tuhan memberikan hukuman, Tuhan bukan karena kebencian, tetapi justru karena kasih yang sangat besar, Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya kemudian untuk bertobat. Karena Tuhan tidak ingin ketika umatnya melakukan kesalahan, mereka terus melakukan kesalahan itu sampai pada batas yang tidak bisa ditolerir, begitu ya. Sebelum mereka jatuh, sebelum mereka semakin terpuruk, maka Tuhan berikan peringatan, sebuah hukuman untuk menyadarkan mereka. Dan ada waktu di sana, karena dikatakan tidak untuk selama-lamanya. Ada kesempatan untuk mereka kemudian menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Ketika umat mengangkat hati, mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Karena dikatakan siapa yang bisa membantu? Hanya Allah yang maha tinggi. Siapa yang bisa mempedulikan umatnya? Hanya Allah, tidak ada yang lain. Karena itu Tuhan memberikan kesempatan melalui Yeremia supaya umat kembali kepada Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak, gitu ya. Anak ini mulai dari kecil suka menyembunyikan barang, gitu ya. Dan ibunya tidak pernah menegur dia, gitu ya. Dan dianggap itu lucu ketika orang-orang lain kebingungan mencari barang yang dia cari, gitu ya. Sehingga anak ini kemudian terbiasa menyembunyikan sesuatu. Dan ketika dia semakin besar, dia semakin dewasa, dia semakin terikat dengan hal itu, gitu ya. Tidak hanya menyembunyikan, akhirnya dia terbiasa mencuri. Dan karena tidak ada orang yang mengetahui, itu semakin membuat dia terus tidak bisa berhenti, gitu ya. Benar-benar terikat, gitu ya. Sampai suatu waktu, karena dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil apa yang bukan miliknya, dia sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dan tentunya hukumannya akan sangat berat. Ketika menghilangkan nyawa orang, dia mendapat hukuman mati. Saat-saat terakhir ketika hukuman itu mau dijalankan, dia diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin katakan sebagai kata-kata terakhir dalam hidupnya. Dan apa yang dia katakan sungguh sangat menyesakkan hati. Ketika dia berkesempatan untuk menyatakan itu, apa yang dia katakan? Dia mengeluapkan kemarahannya, dia meluapkan kegeramannya kepada ibunya. Mengapa? Dia katakan, mama jahat. Karena sejak kecil mama tidak pernah memberitahu aku kalau itu salah. Sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dari hal yang buruk itu. Tentu ibunya sangat pedih, sangat sedih, karena tidak ada lagi waktu dan kesempatan bagi anak ini untuk memperbaiki hidupnya. Dari kisah ini kita bisa melihat betapa pentingnya sebuah teguran, sebuah peringatan, dan mungkin sebuah hukuman itu menjadi sangat penting supaya orang tidak jatuh terlalu dalam ke dalam suatu hal yang kemudian bisa menjadi penyesalan seumur hidup, gitu ya. Bagi kita anak-anak muda, mungkin kita merasa
orang tua ketika memberitahu kita gitu ya, menasehati kita, bisa saja kita menganggap itu kuno gitu ya. Mama papa kan tidak tahu perkembangan zaman sekarang, apalagi teknologi sekarang sangat canggih gitu ya. Banyak orang tua yang kemudian tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini dan mungkin saja kemudian membuat anak-anak muda merasa pongah, merasa sombong ya, merasa mereka lebih tahu daripada orang-orang lain. Sementara ketika orang tua memberitahu, memberi nasihat, memberi teguran, sebenarnya ada kasih di sana. Ada satu hal yang ingin mereka sayangkan supaya anak-anaknya tidak jatuh dalam hal yang mungkin pernah mereka alami, kemudian mereka mengalami penderitaan, atau ketika orang tua melihat orang lain melakukan hal yang sama dan kemudian menyesali. Jadi orang tua memberi pagar sebelum anak-anak jatuh. Tetapi ini kadangkala menjadi hal yang kemudian diabaikan. Karena memang tidak semua orang suka ditegur gitu ya. Tidak semua orang suka dinasehati. Tetapi hari ini kita belajar untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mungkin akan kita sesali. Ada peringatan-peringatan, ada hukuman-hukuman yang bisa kita lihat dari pembacaan Alkitab, dari hal-hal yang kita lihat di luar sana. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita berada dalam masa yang sulit, masa yang sukar, sekalipun kadangkala ketika kita mengalami satu penderitaan, belum tentu itu karena kesalahan kita, seperti dalam kisah Ayub. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita kemudian memeriksa diri kita masing-masing. Karena tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Ketika mungkin saat ini kita berada dalam masa, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kesusahan, mungkin kita berada, kalau orang bilang berada di titik nol, biasanya pada saat itulah orang baru mengingat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memeriksa diri kita. Apakah ada hal-hal yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari? Mungkin kita sudah menyakiti orang lain. Mungkin kita sudah menyakiti keluarga kita. Mungkin kita sudah menyakiti teman-teman kita. Dan inilah saatnya kemudian kita mengangkat hati, mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Karena Tuhan yang Maha Kasih itu, ketika kita mengangkat hati kita, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar daripada teguran, daripada hukuman yang Dia berikan. Karena itu marilah kita bersama-sama memeriksa hati dan diri kita, supaya kita bersama-sama menyadari segala kekurangan kita, dan kita juga bersama-sama berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, dan memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon akan firman Tuhan, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 440, bait yang pertama dan yang kedua. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia.
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu bagi hidup kami. Kami menyadari sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang penuh kekurangan, orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami melalui firman-Mu untuk kami dapat mengerti arti teguran, arti peringatan, bahwa semuanya itu karena kasih Tuhan bagi kami. Tolong kami anak-anak muda untuk dapat menjadi berkat, untuk dapat menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami juga datang bersama-sama dengan orang tua kami, mereka yang sudah bekerja keras bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, dan kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat supaya di dalam kehidupan mereka senantiasa boleh menjadi orang tua yang bijaksana. Mereka dapat membimbing kami menjadi orang-orang muda yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang pada malam hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh, mereka yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan melawat mereka, kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan juga menolong kami, supaya kami boleh memperhatikan rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan dan dalam kelemahan tubuh. Terima kasih ya Tuhan, kami datang juga dengan program Pelkat GP. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang sudah boleh kami rencanakan. Kiranya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memampukan para pengurus, juga semua anggota GP untuk bersama-sama menjalankan program ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, membawa berkat bagi semua anggota Gerakan Pemuda, dan terlebih lagi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati para presbiter, Tuhan memberkati semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini, juga seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua supaya kami semua dengan sukacita boleh menyambut ibadah ini, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, memberkati dengan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan, supaya setiap apapun kebijakan yang mereka ambil senantiasa boleh membawa berkat, membawa kedamaian bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kami semuanya yang boleh terlibat di dalam ibadah pada malam hari ini, baik kami yang menjadi liturgos, kami yang menjadi organis, kantoria, maupun kameramen. Kiranya Tuhan berkenan kepada pelayanan kami dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru sembahyang kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang ke-36,
yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 80 ayatnya yang pertama. Mari bawa persembahan. Bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami pada hari ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberikannya. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap berdiri. Rekan-rekan pemuda, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Amanat pengutusan bagi kita dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 menyatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 440, baitnya yang ketiga dan yang keempat. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya.